Sebab gula di dalam kopi itu yang merangsang produksi asam lambung berlebihan. Oke. Fokus pada nutrisi yang membantu kesehatan pembuluh darah dari buah-buahan. Sehingga kalau Anda rutin makan ini, bukan hanya tensi Anda berkurang, nanti peluang pembuluh darahnya membuka dengan baik itu lebih tinggi. Sehingga kalau pembuluh darahnya terbuka dengan baik, tensinya turun, aliran darah ke arah alat vital Anda menjadi lebih baik. Nah, itu ada waduh gitu. Nah, buah-buahan apa itu? Nomor 1, Ntar dulu minum dulu. Minum. Aku juga jadi pengen minum jadinya. Silakan loh, Pak. Jadi minum kopi tanpa gula ya, Kopi Dok? tanpa gula. Berarti jangan manis-manis ya. Jangan manis-manis. Lihatin Bu Jessi aja kalau manisnya. Iya, pokoknya jangan manis-manis. Yang penting setia, Dok. Oh iya. Jadi nomor 1 semangka. Semangka itu bisa membantu membuka pembuluh darah dengan sangat baik. Semangka, oh pantes. Semangka, jadi Pak D pengen minum dulu lagi. Ya. Iya. Kemudian ternyata si melon juga punya kemampuan seperti itu. Oh, Semangka, melon. Semangka, melon. melon. Kemudian yang sangat powerful sebetulnya bukan Es, buah tapi akar atau ubi namanya beet. Nah, Jadi Yang kalau merah-merah itu ya? Nah, beet itu membuka Beet, pembuluh ya. darah itu sangat kuat. Jadi nanti kalau minum smoothie, dibuat smoothie, ini jangan jadi jus. Saya sarankan smoothie ya. Seperti ini kan smoothie nih, sama seratnya keluar semua. Ini juga sebetulnya seratnya keluar semua, harusnya dikocok dulu. Jadi nggak ada ampasnya yang dibuang. Kalau bisa nanti sama bijinya. Jadi pembuluh darah membuka, ini baru pola pembukaan pembuluh darah. Nah di dalamnya kan mungkin ada sumbatan di dalam arterinya. Nah apa yang kita bisa lakukan untuk membantu? Kita tidak bisa menyembuhkan semuanya, tapi yang masih berfungsi dengan baik kita bisa bantu sehatkan. Itu kata kuncinya adalah kita menggunakan biji-bijian yang ada pada buah-buahan yang membantu proses pembersihan pembuluh darah. Misalnya biji apel atau biji anggur. Jadi kita makan sama bijinya. Kalau kita blender, kita makan sama bijinya. oh sama bijinya. Ya, jadi kalau kita makan anggur gitu kita gigit sampai lumat. Oke. Jadi itu soal nutrisinya. Kemudian nutrisi ini akan bisa diantar dengan baik ke semua organ target dengan satu kata kunci yaitu olahraga. Penting. Nah, Dok, Olahraga. aku mau tanya. Kalau tadi nasi untuk pengganti nasi ubi jalar. Iya. Ubi jalar, Boleh. ubi jalar, ubi kayu. Nah, ini kayaknya Mak Jus sudah nyiapin nih. Ah, Waduh. Sebentar, Tuh. ini Iya. camilan Mak Jus Oh. aku Luar bagi biasa. ya nih. Mak biar Jus Pak berarti Des nanti sehat. mudah-mudahan makin laris ya, Mak Iya. Jus. Oh, sampai jualan sekarang ini Jadi ubi. makan ini pun Nah, ini- sebetulnya sudah bisa jadi makanan kita. Misalnya sarapan udah nggak perlu makan nasi juga sebetulnya nggak ada masalah. Kalau Anda makan ubi seperti ini. Kan karena kita didoktrin bahwa yang namanya makan itu nasi, Harus dengan nasi. lauk Iya. pauk, Betul. dengan segala macam, ada ikan, ada tempe. Itu kan Iya. karena doktrin aja di kepala kita. Hah? Kenapa? Apalagi Padang katanya. Ini gulanya aman, Dok? Nggak aman, ini aman. Ini aman. Ini dalam bentuk asli ini selalu lebih baik. Oh, Ubi ya? Kacang hijau campur ketan hitam, atau ketan hitam saja dikasih parutan ketan. Oh, oke. Ya. Gitu. Santan masih bisa. Santan boleh. Boleh. Santan tidak pernah masalah. Santan dikasih gula yang bermasalah. Santan Oke. dikasih gula. Kebanyakan kalau kita makan, kadang-kadang kalau kita beli jajan kacang hijau itu di tempat komersial, Oke. kacang hijaunya sudah ada gulanya, Betul. Iya. ketan hitamnya ada gulanya, Heeh. dikasih santan, Iya. bermasalah. Oh, burjo. Oh, ya gitu dah. kan? Oh. Nah, kalau udah baru ngerti. Nah, Selama ini Ya. katanya santan nggak boleh. Oh, ternyata Nah. kalau ada manisnya tuh Gulanya. gulanya. Nah, kita kasih kesempatan dulu. Depur dari tadi sudah ada. Pasti ada yang mau nanya Iya, daripada celtak-celtuk ayo silakan. dengan- Saya Haryanto ya, Haryanto Widodo. Saya stroke mungkin udah 4 tahun Dok, Ya. per Agustus ini. Saya sumbatan gitu ya. Memang seperti saya sampaikan tadi ya, bahwa kita tuh ingin bugar struktur ini. Problemnya kan satu, gerak susah. Kalau kita cari referensi kan, bugar itu apa ya, olahraga, tidur yang cukup, makan yang bergizi gitu kan. Betul. Nah, dua problem kita itu tadi, Apa itu? gerak susah sama susah tidur gitu Dok. Ah, Nah, itu baik. mungkin Jadi dokter kalau bisa- susah tidur, ya. susah meniduri juga, Pak. Iya. Itu Baik, dia. baik. Oke, Saya ngerti. terima Terima kasih. kasih. Terima kasih. Nah, jadi kata kuncinya lagi-lagi kan adalah penyumbatan pembuluh darah.
Nah, kalau kita bicara penyumbatan pembuluh darah, kalau sudah kena sumbatan di satu titik, berarti ada di titik yang lain. Kalau Anda coba lihat nanti anatomi otak, Pak, coba lihat di Google, itu pembuluh darah di otak itu banyak banget. Seluruh tubuh kita ini sebetulnya isinya pembuluh darah, sampai di seluruh sekujur badan kita, dari luar sampai paling dalam itu pembuluh darah semua, mulai dari tipis-tipis sampai yang gede. Oke. Nah, ketika ada penyumbatan di satu titik, berarti ada di titik lain, termasuk di titik yang menuju satu organ namanya pineal. Pineal itu adalah organ pada otak. Otak kan ada otak kecil, ada otak besar, ada batang otak, ya. Ada pineal namanya, ya. Otak kiri, otak kanan. Kalau otak-otak ada di warung. Nah, ya. Nah, pineal ini kerjanya menghasilkan hormon melatonin untuk orang bisa tidur. Kalau Bapak mengalami sumbatan otak, tandanya stroke, berarti bukan tidak mungkin pembuluh darah yang menuju pineal ini juga sudah turun. Udah tersumbat juga. Jadi seandainya pineal ini harusnya mendapat suplai darah, katakanlah misalnya per menit itu misalnya 5 cc. Karena sudah ada sumbatan, termasuk yang ke pineal itu, jadi bukan hanya di otak Bapak aja yang sumbatan, tapi ke pineal juga ada sumbatan. Maka misalnya, ini hanya ilustrasi, pembuluh darah yang menyumbat itu misalnya jadi volume darah yang harusnya 5 cc, yang masuk ke pineal Bapak cuma 3 cc. Berarti apa? Berarti produksi hormon melatoninnya berkurang. Kalau melatoninnya berkurang, berarti Bapak susah tidur. Susah tidur. Ketika susah tidur, sementara orang tidur itu, otak menghasilkan namanya growth hormone atau hormon pertumbuhan. Nah, hormon pertumbuhan ini hormon untuk recovery tubuh manusia. Kalau Bapak misalnya tidurnya 6 jam, lawan tidurnya 4 jam, berarti ada selisih 2 jam, otak memproduksi growth hormone yang berperan pada pemulihan. Kalau 1 tahun kali 2 jam, berarti 365 kali 2, 730 jam. Bapak dikalikan 4 tahun. Jadi memang Bapak susah sembuh. Nah, salah satu yang penting adalah ya memang kena matahari pagi. Kena matahari pagi, berjemuran. Nah, jam berapa saja? Sampai jam? Ya, sampai jangan Anda kegosongan lah. Enggak, jam 11, 12 boleh. Kalau saya sih lebih suka sekitar jam 7, jam 8 pagi. Jam 7, jam 8 pagi. Ya. Walaupun ada yang teori bilang, oh paling bagus jam 10 pagi, jam 11. Enggak juga. Enggak harus begitu. Nah, karena sinar mataharinya pagi dan atau sore hari. Juga seandainya ada fasilitas Bapak untuk misalnya sauna misalnya, ada sauna nggak? Nah, kalau ada sauna Anda bisa pakai sauna juga. Gitu. Jadi ini kata kuncinya supaya Anda bisa pertama kualitas tidur lebih baik. Nah, kemudian olahraga. Mungkin ketika berbicara olahraga, saya sih selalu kalau di televisi bilangnya jalan kaki 6 hari seminggu. Tapi buat stroker gimana? Sepeda statis. Gitu, sepeda statis. Nah, artinya Bapak upayakan sepeda statis dan anggap itu jadi obatnya. Ya, oke. Yang bisa ngayuh yang kiri, yang kanan nggak bisa, ya nggak apa-apa dengan satu kaki. Yang penting satu kaki bergerak, yang kanan jadi ikut bergerak secara pasif, kan begitu. Ya. Dan kalau Bapak anggap itu sebagai obat, itu akan membantu meningkatkan sirkulasi darah ke otak. Nah, waduh, banyak nih kayaknya. Asik ya. Semangat ini. Semangat ya. Ketika orang sudah pengen menjalankan hidup sehat, pola yang tadi diikutin nggak yang saya sharing? Makan buah 3 kali sehari. Nggak dikerjain. Karbohidratnya sehat nggak? Bukan masalah puasa, Bu. Ya. Dan orang juga kadang-kadang menganggap puasa itu adalah tindakan ajaib buat kesehatannya. Nanti buka puasanya brutal. Jadi teman-teman saya banyak berpuasa dengan harapan dengan puasa membersihkan jiwa raga begini. Tapi ntar bukanya pakai ayam goreng tepung, pakai nasi dengan rendang, dengan segala macam. Ya percuma. Anda ingin menderita, seolah-olah dengan penderitaan itu keinginan Anda makan enak itu bisa dilibas. Nggak bisa begitu caranya. Makanya banyak yang kecewa. Padahal saya rajin puasa, Dok. Saya rajin puasa begini. Tetap makanya begitu. Terus saya rajin puasa, olahraga nggak? Enggak, ya udah. Nah, kemudian ada makanan yang saya kira mulai sekarang harus ingat-ingat, bukan makanan pokok, apalagi buat anak-anak, yaitu makanan yang menurut saya sangat meningkatkan peradangan dalam tubuh. Makanan olahan, khususnya sosis, nugget, burger. Ini sebaiknya sudah tidak masuk dalam menu harian. Sekali-kali seminggu, sebulan, oke.
Tapi Iya. saat ini adalah makanan favorit anak-anak dan saya duga ini punya peran penting dalam menyebabkan gagal ginjal. Oh, pantesan ya. Kasus Selain sekarang minuman banyak manis. banget Sosis ya. nugget. Jadi Iya. nanti yang dimulai adalah merubah mindset kita. ya. Bahwa nggak ada tuh kita puasa. Ibu kan puasa supaya malamnya bisa makan gorengan kan gitu. Udah lah, saya ngerti soal itu Bu. Banyak trik-trik itu banyak dan itu membuat orang kecewa. Termasuk misalnya puasa dengan cara menukar makanan dengan minum susu. Iya betul ada tuh. Ada kan program buat pelangsingan, Iya, iya, iya. pakai program A, B, C. Ya nanti makan paginya minum produk itu, siang makan nasi, malam produk itu, berat badan turun 10 kilo, kemudian setelah turun 10 kilo, kembali lagi makan normal, balik lagi berarti lebih berat dari sebelumnya. Waduh. Ya, jadi nggak seperti itu. Tapi bukan berarti produk itu tidak baik, tidak. Tapi approach itu salah. Ya, oke. Wah, luar kita biasa. kasih nggak nih? Kesempatan lagi nggak nih? Iya. Oke. Satu lagi deh. Coba. Ya Pak, gimana Pak? Iya. Salam Pak Dokter, Shalom, Pak semoga Dokter. sehat selalu Iya. dalam lindungan Tuhan. Amin. Saya mempertanyakan kiat-kiat hidup sehat Ya. dan kita sebagai manusia harus mengkonsumsi, tapi saya berbicara apakah obat tidur itu ada dampaknya atau ada pengaruhnya enggak? Itu kita harus umpamanya tidur itu kan harus pakai obat ya kan. Setelah kiat-kiat sehat kita tidur itu harus capek, terus kita bisa tidur dengan nyenyak. Nah, perbandingannya antara tidur dengan menggunakan obat dan tidur dengan kecapean itu akan bermanfaat di mana posisinya. Ya, baik. Saya paham maksudnya. Jadi gini, ini ada dua kubu ekstrim yang masing-masing kubu ekstrim yang masing-masing punya kebenarannya sendiri, sama-sama punya jurnal ilmiahnya, sama-sama punya keyakinan akan kebenaran, tapi tidak punya kebijaksanaan untuk bisa melihat secara proporsional. Misalnya yang satu, saya anti obat, takut kena ginjal. Yang satu, saya maunya herbal saja. Atau yang satu malah saya harus pakai obat, tidak mau pikirin yang lain. Salah semua itu. Ya. Jadi obat-obatan yang diresepkan dokter Anda, itu diresepkan karena kondisi Anda sudah masuk kondisi emergensi. Itu alat bantu. Dengan harapan seharusnya ini ada satu frame waktu dengan gaya hidup, maaf ya Pak, tangan gue sebelah sini, Bapaknya diundur. Jadi ada frame waktu, misalnya Bapak usia berapa sekarang? 48. 48. Jadi mungkin Bapak dari umur, katakanlah dari 12 sampai 48, 36 tahun ini pola makan tidak sehat nih. Ya, sehingga pada saat kemudian pada usia 48, terjadi tuh masalah susah tidur, terjadi stroke. Sementara ini ada proses nih selama 32 tahun something. Nah, proses yang rusak ini berjalan terus nih. Nah, dokter kemudian memberikan pengobatan Anda stroke dengan harapan proses yang merusak Anda selama 32 tahun itu dihentikan. Tukar dengan pola makan sehat yang baru. Dengan demikian, ketika tubuh melakukan recovery, pemulihan, nanti tubuh itu amazing. Tuhan Yang Maha Kuasa membuat tubuh kita tuh mampu untuk memperbaiki dirinya sendiri. Ya, jadi dengan demikian ketika tubuh membaik nanti gejalanya berkurang, kolesterol, asam urat, trigliserida kemudian berkurang. Dengan demikian apa? Anda bisa mengurangi dosis obat-obatan, itu pun seharusnya dengan kata-kata resep dari dokter. Nanti untuk membantu efek obat-obatan yang hilang tadi, untuk membantu memperkuat, disitulah Anda boleh pakai produk-produk herbal tradisional. Dengan catatan pola hidup yang tidak sehat tadi sudah diubah. Nah, tadi untuk membantu proses perubahan itu, saya bukan promosi, laser memang bisa dipakai. Bukan berarti laser adalah segala-galanya. Ini juga bukan obat ajaib. Banyak yang kecewa sama laser. Kenapa? Karena beranggapan dengan pakai laser dia boleh makan yang enak-enak. Betul ya Pak ya? Iya, udah ada korban ini sini nih, korban kesal gitu. Karena kesalahan sendiri. Nah, dari Bepom itu obat-obatan umpamanya udah cara tiap hari, terus untuk obat itu ada dampaknya, efek sampingnya enggak? pasti ada dong. Pasti ada. Tapi kan tujuannya bukan itu. Tujuannya Bapak mau berubah nggak? Nah, ketika Anda tidak mau berubah dan hanya mengandalkan obat-obatan, kebayang nih, ini ada proses yang merusak nih. Ya kan? Terus dokter memberikan Anda obat. Gejalanya berkurang, tapi proses yang merusaknya jalan terus. Oh, tetap. Perbaikan nggak?
Iya. Mungkin nggak obat itu menyembuhkan Anda? Tidak. Enggak. Proses yang merusak ini Bapak biarin jalan terus. Ya obatnya juga kan jadi suatu saat dia tidak berguna, malah menjadi racun. Padahal tujuannya ketika Anda pakai obat, proses yang merusaknya harus diganti, stop. Bukan dibiarin terus, jangan nyalahin obatnya. Anda tidak mau ngelihat bahwa Anda sampai sekarang tidak menjalankan pola hidup sehat. Iya. Anda memilih, gue mau ngerokok, gue mau makan enak, mau makan gorengan, gue mau makan ini, mau begadang, mau having fun, happy-happy, minum alkohol, kemudian minum obat, kemudian setelah minum obat sembuh, nggak minum obat, badanku jadi baik-baik saja, simsalabim. Nggak ada yang kayak gitu. Semua butuh pengorbanan, semua butuh upaya. Dan logika, saya tanya, logika lurus ini masuk akal nggak Bapak Ibu? Masuk akal. Masuk akal ya? Masuk akal. Sangat masuk akal. Jadi ketika saya minta mengubah pola hidup ini pola hidupnya diubah, ini butuh waktu, butuh pembelajaran, dan juga butuh atmosfer, butuh lingkungan. Nah, butuh lingkungan yang mendukung untuk membuat Anda mau dan tertarik menjalankan pola hidup sehat. Memang repotnya adalah ketika Anda pengen menjalankan pola hidup sehat, Anda tidak punya ide makan enak yang sehat itu seperti apa. Ketika Anda tidak punya ide, pertanyaan gini, lo nyari nggak? Kalau nggak nyari, ya nggak ketemu. Padahal sudah ada ujar-ujar. Carilah, maka kamu akan mendapat. Mintalah, maka akan diberikan padamu. Ketuklah, maka pintu akan dibuka. Tapi kamu tidak nyari pola hidup sehat itu. Ya udah, kamu nggak dapat. Ya, dan saya bilang, jangan nyalain obat. Justru obat itu dipakai buat membantu Anda supaya bisa tidur dulu sekarang. Tapi ini proses yang ngerusak yang membuat Anda tidak bisa tidur. Harus di-stop dong. Masalahnya dulu. Iya, akar masalahnya diberesin. Nih, kasih contoh nih. Saya tampar nih. Sakit kan? Sakit. Saya minum paracetamol. Sakit, minum paracetamol. Saya tanya, Pak, supaya pipi saya nggak sakit, caranya gimana, Pak? Jangan Jangan ditampar. dipukul. Saya kan pakai paracetamol, saya doublein dosisnya. Iya. Tapi saya tampar terus saya makan gini. Makan obatnya. Iya, Terus tetap sakit. Bapak bilangnya apa? Ya, Dok, yang bener aja. Lu gila ya? Ya, jangan ditampar dong. Ya udah, kalau saya nggak tampar kan berarti nggak sakit. Iya. Berarti nggak minum lagi paracetamol. I see. Ya. Bapak mengkonsumsi makanan yang menyebabkan penyumbatan pembuluh darah. Suplai darah ke pineal nggak nyampe. Terjadi stroke, impotensi. Bapak minum obat tidur. Tapi proses yang bikin penyumbatan pembuluh darah nggak diberhentikan. Berharap obat tidur itu, menyembuhkan semuanya. Kembali normal, seperti Anda tidak ada apa-apa. Mimpi kali ya. Waduh, Mimpi kali ya. Wah, luar biasa Luar nih. biasa ya. Waduh, Padat berisik jadi nih. tertekun semuanya. Iya, Waduh, ngomong ini kayaknya semua. harus buat seminar kali. Iya. Gede Kuliah banget. 3 SKS ini. 3 SKS ini. Iya, Waduh, khusus ya. Oke lah, nanti kita create ya. Create yuk. Nah, ada part-part lainnya nanti. Boleh. Komen-komen aja silakan, kawan Makjus. Dokter siapa yang mau diundang, tema apa lagi. Nah, Yang menarik, yang yang menarik, benar-benar betul. riwah. iya, jadi request komen dulu dong. Nah, oleh karena itu saksikan terus episode Kedai Makjus berikutnya. Nah, Gitu. biar teman-teman terus menonton, coba jangan lupa dong kasih like, subscribe, dan share. Jangan lupa loncengnya. Betul, jangan lupa juga kalau mau ketemu, kumpul sama teman-teman kawan-struktur lainnya, boleh berkunjung ke Klinik Utama Budi Dharma. Dan kalau mau ikutan di di grup Info komunitas Kedai Makjus, itu kita boleh. ikut Nanti ya? kita akan Bisa sediakan link WA Iya. grupnya. Oke. Oke, Nah, waduh, gitu aja pokoknya nih, luar biasa keren ini. banget ini. Kalau nggak dibatasin, bakal sampai besok malam nih. Itu baru introduction. Iya, baru introduction. Ilmunya belum keluar. Waduh. Ya kan. Nah. Nanti kita tunggu saja. Iya, oke. Oke. Jangan lupa kita saksikan terus Kedai Makjus. Kedai Makjus memotivasi, Mengedukasi dan